yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan kita, sebab Dia baik, selama-lamanya Dia baik. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap rancangan dan rencana-Mu yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu Tuhan Engkau tidak pernah membiarkan kami melewati setiap musim dalam hidup kami. Apapun itu Tuhan yang akan terjadi dalam hidup kami, kami mau katakan bahwa Engkaulah kekuatan kami. Kekuatan yang dari Tuhan itu sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan, dan sanggup membuat setiap kami mampu Tuhan untuk melewati setiap musim dalam hidup kami. Sebab itu biarlah pagi hari ini Tuhan kami boleh menerima kekuatan yang baru yang dari Tuhan, sehingga apapun yang akan terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau tetap percaya bahwa kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Tempat perlindunganku.
saya sungguh bersyukur ada di tengah-tengah Bapak Ibu di Bali Denpasar ini, saudara. Kami baru tiba kemarin siang dengan rombongan ya, dan tentu saya juga dengan istri saya juga. Nanti istri saya akan menyanyikan beberapa pujian setelah khotbah ini, saudara. Terima kasih untuk Pak Peter dan Bu Lili yang telah memberikan kami kesempatan untuk melayani di tempat ini, saudara ya. Sungguh penuh sukacita. Tadi luar biasa, kita udah memuji Tuhan, semangat luar biasa ya, saudara. Setuju dengan saya ya? Nah, saudara, saya pagi hari ini ingin menyampaikan firman Tuhan yang sangat erat hubungannya dengan penyembahan ya, saudara. Seperti judul daripada ibadah kita, saudara ya, ada saya dikasih tema itu kuasa firman dalam pujian. Dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Tuhan, saudara, mau tidak mau kita akan menjadi penyembah. Automatically, begitu kita menjadi anak Tuhan, kita punya predikat menjadi penyembah. Setuju, saudara? Ya, karena pada saat kita menjadi anak Tuhan, saudara, kita menjadi umat yang tetap akan memelihara kehidupan rohani kita dengan cara penyembahan kepadanya. Saudara, mungkin kita akan menyepakati dulu satu kesepakatan lah ya, saudara. Karena seringkali kita mendengar yang namanya praise and worship, betul saudara? Praise and worship seringkali diartikan hanya sekedar nyanyian. Ya, saya nggak tahu mulai tahun berapa dan oleh siapa, saudara. Sehingga di dalam kehidupan kami umat Tuhan yang khususnya melayani di musik ya, saudara, mungkin setuju juga teman-teman ya. Praise itu adalah nyanyian yang cepat gitu. Ya kan, penyembahan itu nyanyian yang lambat, saudara. Saya tidak pernah temukan di dalam Alkitab ada pernyataan seperti itu, saudara. Memang pujian, nyanyian atau mazmur itu bagian dari penyembahan kepada Tuhan, ya. Tapi oke lah, kita sekarang sepakatikan ini udah menjadi pengetahuan yang menjadi umum, saudara ya. Kita menyembah Tuhan, nyanyian penyembahan dan pujian ya. Pujian iramanya cepat, penyembahan iramanya lambat, kira-kira. Nah oke lah, sekarang saya ingin mengambil satu tema yang berhubungan dengan kuasa firman dalam pujian. Lebih tepatnya sebenarnya kuasa pujian. Berkali-kali pemimpin pujian selalu mengatakan bahwa di dalam pujian kepada Allah itu kuasa Allah besertanya gitu ya. Bahkan Allah bersemayam di atas puji-pujian umat Tuhan, umat Israel dan seterusnya, saudara. Menjadi pertanyaan, saudara, kenapa di atas puji-pujian umat Tuhan kok Allah berkuasa? Kenapa bisa ada kuasa? Pertanyaannya lagi, terus kalau nggak nyanyi emang nggak ada kuasa, ya kan? Tapi saudara, kita akan lihat begitu spesifik Tuhan mengajarkan kita bahwa memang di dalam pujian kepada Tuhan, dalam mazmur ada kuasa. Itu yang akan kita renungkan ya, saudara. Nah, jadi kesepakatan kita adalah penyembahan dalam hal ini, setuju saja ya, penyembahan dalam konteks nyanyian mazmur atau nyanyian pujian. Saya nggak membatasi mau cepat kayak mau lambat kayak, pokoknya penyembahan di dalam nyanyian pujian kita anggap ini penyembahan. Sehingga saudara, kita sering mendengar kata true worshipper. Saudara mungkin mendengar juga ada satu grup di Jakarta yang begitu terkenal, saudara, menamakan dirinya true worshipper. Banyak orang menafsirkan true worshipper ini adalah penyembah-penyembah atau penyanyi yang benar, gitu ya, saudara ya. Nah, mungkin dalam hal ini, saudara, kita akan lihat namanya penyembah benar itu ada di dalam Yohanes 4, saudara. Ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di sumur Yakub, saudara ya. Tapi itu sama sekali bukan konteksnya nyanyian. Ya, oke. Sekarang kita akan lihat, saudara. Kalau kita sekarang sepakati penyembahan atau menyembah dalam hal nyanyian pujian, saudara, kita akan melihat ada 3 hal yang akan menjadi perhatian kita. Ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita bermazmur bernyanyi kepada Tuhan, saudara, apa yang menjadi tujuan kita? Itu perlu memiliki tujuan yang benar ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita menyanyi pujian kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus memiliki sikap yang benar. Ya, saudara. Nah, ketika kita memiliki 2 hal ini, atau kita bisa memiliki tujuan yang benar sesuai yang Tuhan mau, dengan sikap yang benar pula sesuai firman Tuhan, maka kita akan mendapat ganjaran dari Tuhan. Ganjaran positif tentunya ya, saudara. Kita akan mendapat upah atau reward. Apa itu, saudara? Itulah yang sering kita dengar, didengung-dengungkan, bahwa di dalam pujian umat Tuhan ada kuasa. Gitu, saudara. Saudara tentu penasaran dari mana datangnya kuasa itu.
Nah, saudara, mari kita akan satu persatu, saudara, kita akan renungkan firman Tuhan. Yang pertama, tujuan yang benar ketika kita menyanyikan pujian, ketika kita bermazmur, saudara, adalah mengucap syukur. Itu tujuannya, ya. Tujuannya kita mengucap syukur. Saudara, kita lihat mungkin yang namanya pengucapan syukur di dalam ibadah kita itu bermacam-macam, saudara. Penyembahan. Tadi kita melakukan penyembahan. Itu juga bagian dari ucapan syukur, saudara. Macam-macam. Ada juga nyanyian pujian, sudah jelas yang akan kita bahas, saudara. Ada yang namanya doa syukur. Itu juga merupakan ucapan syukur. Ungkapan syukur bagi kita. Bahkan ada lagi yang namanya persembahan syukur. Korban syukur. Banyak sekali yang namanya syukur, saudara. Memang hidup orang Kristen itu penuh dengan syukur. Ya, saudara. Amin. Nah, tetapi Alkitab begitu banyak, dan saya rasa paling banyak ucapan syukur yang dilakukan oleh umat Israel, terutama, saudara, itu lewat puji-pujian, lewat mazmur. Kalau kita lihat, saudara, berapa banyak pasal di dalam mazmur, yang jumlah pasal 150 yang isinya itu nyanyian, saudara, kepada Tuhan. Ya, jadi menyanyikan pujian sebagai ucapan syukur itu paling banyak ditulis di dalam Alkitab. Nah, saudara, mari kita melihat satu firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat ke-16. Kita akan konfirmasi bahwa nyanyian pujian itu adalah ucapan syukur kepada Allah. Kolose 3 ayat yang ke-16, saudara. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan, Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saudara, kalau kita melihat ayat ini, saudara, jelas sekali nyanyian merupakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Jelas di dalam hati dikatakan, saudara, ya. Nah, kalau kita lihat lengkap dari ayat ini, saudara, ini mengekspresikan sebenarnya kehidupan umat Tuhan secara lengkap. Kalau kita lihat, hendaklah perkataan Kristus, tentunya yang dimaksud adalah firman Tuhan, saudara, ya, diam dengan segala kekayaannya di antara kamu komunitas orang Kristen, di dalam kita beribadah, saudara, ya, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur. Ini semua kehidupan orang Kristen. Bagaimana harus dilakukan orang Kristen? Saling menegur, saling mengajar seorang akan yang lain, dan sambil bla bla bla, menyanyikan mazmur, nyanyian rohani, dan dalam hal ini kita mengucap syukur di dalam hati kita. Amin, saudara. Itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Nyanyian merupakan ucapan syukur dalam hati kita. Terus nyanyian kapan saja kita perlu nyanyikan, atau kapan kita ungkapkan nyanyian syukur itu kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 jelas sekali dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi, saudara, kalau kita melihat nyanyian pujian adalah bagian daripada kita mengucap syukur. Terus orang Kristen dikatakan firman Tuhan mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi tidak ada terkecuali orang Kristen. Dalam keadaan senang harus bersyukur, betul nggak? Dalam keadaan dalam pergumulan pun harus bersyukur. Itulah yang menyebabkan kenapa orang Kristen itu kerjaannya cuma menyanyi. Betul, setuju nggak dengan saya? Coba orang Kristen, seringkali orang-orang luar suka ngejek ke orang Kristen. Orang Kristen tuh aneh loh. Kenapa? Di gereja nyanyi, ya. Di pesta-pesta nyanyi, acara keluarga nyanyi. Ada orang meninggal aja orang Kristen ngapain? Nyanyi gitu ya. Tapi nggak apa-apa, saudara. Kita dikatakan aneh, tapi memang itulah yang Tuhan inginkan. Dalam keadaan apapun juga kita senantiasa harus bersyukur, dan bersyukur paling gampang. Saudara setuju dengan saya? Bersyukur paling gampang dengan cara apa? Nyanyi. Nggak ada orang nggak bisa nyanyi. Kalau ada orang bilang nggak bisa nyanyi, itu bohong, saudara. Ya, oke. Nah, saudara, saya katakan tadi, ketika kita dalam keadaan senang, sukacita, menyanyi itu sesuatu yang mudah, bersyukur itu sesuatu yang mudah, saudara. Tetapi pada saat kita mengalami ujian, pada saat kita mengalami pencobaan dalam pergumulan, saudara, apakah itu mudah, saudara? Tentu tidak mudah. Tapi firman Tuhan katakan dalam segala hal kita tetap harus bersyukur, ya. Sehingga nyanyian itu jelas menjadi hal yang paling penting di dalam kehidupan orang Kristen dalam keadaan apapun juga. Apalagi ketika kita menyadari Yesus 2000 tahun lalu telah mati bagi kita di atas kayu salib.
kita tentu bersyukur, dan syukur kita tidak ada henti-hentinya kalau kita mengingat Dia telah mati bagi kita, yang seharusnya kita yang mati kekal, tapi karena Dia telah menggantikan kita atas kayu salib, sehingga kita menerima kehidupan yang kekal. Amin, saudara. Nah, itulah sukacita kita. Saudara, kalau kita melihat, menyanyikan pujian itu adalah bagian daripada bersyukur. Saudara sadar atau tidak, ini kan pasti ada mulanya dong. Ya, firman Tuhan katakan kita menyanyikan pujian, mengucap syukur. Orang Kristen udah jelas nyanyi mulu kerjaannya, ya kan? Orang Israel juga kerjanya sama, nyanyi terus, saudara. Ya, tapi kita kan nggak pernah tahu di mana sih ceritanya tuh, sejarahnya tuh di mana. Kalau jadi ucapan syukur jadi nyanyi gitu, saudara. Mari kita lihat, saudara, akan ada firman Tuhan dari dalam Keluaran 15 ayat yang kedua, saudara. Di sini kita akan belajar pertama kali nyanyian pujian itu dinyanyikan oleh bangsa Israel. Keluaran 15 ayat yang kedua. Tuhan itu kekuatanku dan saya ajak kita sama-sama, boleh? Ya, kita baca sama-sama ya. Paling tidak yang dari pagi belum baca firman Tuhan kan jadi baca juga ya. Saudara, saya akan hitung 3, 2, 1. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Amin, saudara. Jadi kalau kita melihat ayat ini, saudara, Keluaran 15 adalah satu pasal di dalam perjanjian lama, saudara, yang pertama kalinya nyanyian bagi Tuhan itu dinyanyikan. Ya, jadi saudara, kalau sekarang ini Alkitab udah digital ya, saudara. Saudara bisa search gitu ya. Sebelum ayat pasal ini, Keluaran 15, kita tidak akan pernah temui bangsa Israel menyanyikan pujian, bermazmur, menyanyi gitu. Gak ada, saudara. Karena inilah sejarah. Jadi artinya, saudara, Keluaran 15, satu pasal itu semua nyanyian Musa. Dikatakan nyanyian Musa. Pada saat itulah pertama kali bangsa Israel dipimpin oleh Musa menyanyikan pujian bagi Tuhan. Sebagai ucapan syukur. Kenapa kok bisa terjadi? Enggak ujuk-ujuk tiba-tiba Musa nyanyi puji-pujian. Enggak, saudara. Ya, kita mundur satu pasal. Ini Keluaran 15, Keluaran 14 itu ada satu peristiwa yang sangat kita kenal sekali. Keluaran 14 menceritakan bagaimana bangsa Israel dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir. Masih ingat ceritanya tentunya ya? Saya nggak usah ceritakan lah, semua orang Kristen pasti tahu lah ceritanya. Yang akhirnya Musa membelah laut, ya, ingat semua? Sebetulnya apa yang membuat jadi Tuhan gak iseng-iseng bikin belah laut, saudara? Yang terjadi adalah pada saat itu bangsa Israel begitu ketakutan, saudara. Karena mereka akhirnya diizinkan oleh Firaun keluar dari Mesir, saudara. Tetapi dalam tradisi atau sejarah mencatat di hari ke-7 mereka keluar di padang gurun, tiba-tiba Firaun berubah pikiran. Ya, masih ingat ceritanya. Firaun berubah pikiran dan dia akhirnya mengejar bangsa Israel, saudara. Akhirnya bangsa Israel itu dikejar oleh Firaun beserta tentaranya yang berkuda, sementara mereka jalan kaki, saudara. Apa tidak ketakutan bangsa Israel? Tentu takut. Karena apa? Kira-kira mati deh gue, ya, dikejar sama kereta berkuda. Mereka berjalan kaki dan rombongannya banyak banget. Udah, tapi akhirnya Musa memberi penghiburan. Gak usah takut, Tuhan pasti menolong kita. Belum sempat Tuhan tolong, apa yang terjadi, saudara? Di depan mereka ternyata dihadang oleh laut Teberau. Masih ingat semua ceritanya ya? Jadi akhirnya apa yang terjadi, saudara? Bangsa Israel ini maju kena, mundur kena. Di belakang dikejar sama Firaun, di depan ada laut. Pada saat itulah mereka benar-benar cemas dan mereka mulai bersungut-sungut. Ingat orang Israel, ya, kalau kita baca sepanjang perjanjian lama, saudara, bangsa Israel kerjanya bersungut-sungut. Entar ditolong Tuhan, senang-senang nyanyi-nyanyi lagi. Mau ada masalah sedikit, sungut-sungut lagi gitu ya. Nah, pada saat itu juga mereka mulai bersungut. Jadi pertama kali bangsa Israel bersungut-sungut juga di Keluaran 14 ini. Jadi Keluaran 14 bangsa Israel pertama kali bersungut-sungut, saudara ya. Terus pasal 15-nya pertama kali bangsa Israel menyanyikan pujian bagi Tuhan. Ini bagus sekali, saudara. Ya, habis bersungut-sungut menyanyi. Begitulah kita, saudara. Seringkali kita juga begitu kan. Ada masalah sedikit gitu. Wah, udah salahin. Kok Tuhan gak bekerja? Katanya anak Tuhan bla 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 dan sebagainya gitu, saudara ya. Nanti Tuhan tolong. Kadang-kadang kita nggak tahu dengan cara apa Tuhan tolong. Begitu Tuhan tolong, baru kita kagum, kaget, dan mengucap syukur, tapi sambil malu-malu. Betul nggak? Aduh, malu ya gue. Bangsa Israel seperti itu, saudara. Sampai bangsa Israel bilang, mendingan kita bekerja bagi orang Mesir daripada mati di padang gurun ini, gitu kan? Mereka bersungut-sungut begitu.
Terus ada lagi suku-suku mereka, emangnya di Mesir nggak ada kuburan sampai kita mesti dikubur di padang gurun? Wah, segala hal yang negatif keluar dari mulutnya bangsa Israel. Nah saudara, pada saat itu Musa bernubuat. Apa yang Musa nubuatkan? Orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Saudara, kita sih kalau lihat ayat ini amin, betul nggak? Tapi pada waktu itu bangsa Israel amin nggak? Enggak lah saudara. Allah cuma ngomong doang, mana mungkin ini udah pakai kereta kita jalan kaki, di depan kita ada laut, mana mungkin, gitu kan? Saudara, seringkali kita tersenyum-senyum mendengar hal itu, tetapi itu yang kita lakukan, saudara. Seringkali kita tidak percaya apa yang akan Tuhan buat bagi kita. Dengan cara apa Tuhan memberi solusi bagi kehidupan persoalan kita, saudara. Begitu juga bangsa Israel. Bangsa Israel waktu itu pasti nggak percaya, saya yakin banget, ya. Orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Amin ya. Betul nggak terjadi, saudara? Kita udah tahu ceritanya. Betul terjadi, dan hari itu juga mereka dicampakkan ke dalam laut karena terjadi Musa membelah laut. Ya, saya nggak usah panjang-panjang dari itu ya. Musa membelah laut, bangsa Israel jalan di tempat yang kering. Begitu sampai di seberang sana, akhirnya Musa angkat tongkat lagi ke atas, akhirnya laut itu tertutup dan mereka tenggelam. Ya, orang Firaun dan tentaranya yang berkuda itu, saudara. Akhirnya saudara, udah seperti itu yang terjadi, baru mereka percaya bahwa Tuhan bisa melakukan apa yang tidak pernah dipikirkan oleh mereka. Saudara, kita juga perlu belajar. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, seringkali itu yang dilakukan oleh Tuhan. Mungkin Tuhan saat ini tidak lagi dengan cara membelah laut. Tetapi saudara, persoalan kita Tuhan bisa belah, ya, sehingga persoalan kita bisa menyingkir dan kita bisa berjalan di tengah-tengah solusi yang Tuhan buat bagi kita. Nah saudara, akhirnya bangsa Israel begitu bersuka cita, ya biasa ya kalau lagi bersuka cita, euforia, lompat-lompat gitu ya, senang-senang, nyanyi-nyanyi. Saya yakin itu nyanyi-nyanyi bangsa Israel, tapi nyanyinya nyanyi sekuler gitu, saudara ya. Mungkin juga nyanyi dangdut gitu, saudara. Gak heran saudara kalau bangsa Israel nyanyi dangdut, tariannya juga hampir sama kan kayak dangdut, pakai rebana gitu ya, saudara. Tapi Musa melihat hal ini, Musa katakan, jangan euforia begitu. Lihat, Tuhan telah menyelamatkan kita yang seharusnya mati. Musa bilang. Akhirnya Musa dengan hikmat dari Tuhan, Musa mengajak, yuk kita sekarang menyanyi untuk memuji Tuhan. Gitu saudara. Nah, pujian itulah yang akhirnya dinyanyikan oleh bangsa Israel dipimpin oleh Musa, yang tercatat di dalam Keluaran 15 ayat 1-21. Bapak Ibu saudara, kalau mau lihat di rumah ya, baca ya sampai 21. Itulah nyanyian pertama yang dinyanyikan, atau nyanyian paling kuno yang tercatat dalam Alkitab. Nah saudara, sehingga saudara kita jadi mengerti bahwa inilah sejarahnya kenapa nyanyian menjadi hal yang biasa dalam kehidupan orang Israel. Sejak saat itu saudara, nyanyian pujian menjadi hal yang biasa dilakukan, terutama di dalam mereka merayakan hari-hari raya mereka dan di setiap ibadah mereka. Ya, sampai setelah itu kita lihat nyanyian pujian menjadi penting di bait Allah, saudara. Ya, demikianlah demikianlah orang Israel, saudara, menjadikan nyanyian musik nafas kehidupan bagi mereka untuk memuji Tuhan. Kenapa? Karena mereka telah dibebaskan dari laut dan dari kematian itu, saudara. Kita sebagai orang Kristen juga telah dibebaskan dari kematian karena kematian Yesus di atas kayu salib. Sehingga, saudara, kita pun sebagai orang Kristen, sebagai ucapan syukur kita bahwa Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita, menyelamatkan kita, memberikan hidup kekal. Orang Kristen pun dalam kehidupan beribadahnya, kehidupan sehari-harinya, bahkan dia memiliki predikat sebagai pemuji-pemuji Tuhan, ya. Sehingga di gereja dan kehidupan orang Kristen akhirnya syarat dengan nyanyian. Itulah sejarahnya, saudara. Jadi, saudara, yang utama adalah kita mengerti ketika kita menyembah Tuhan, saudara, tujuan yang benar adalah kita mengucap syukur seperti leluhur kita. Ya, Musa ketika pertama kali mereka menyanyikan pujian. Nah, saudara, itu hal yang pertama. Ya, jadi kalau kita melihat tujuan yang benar kita menyanyikan pujian bagi Tuhan adalah mengucap syukur. Amin, saudara. Jadi ketika kita menyanyikan pujian bagi Tuhan, bukan kita mau menyenangkan diri sendiri, bukan kita mau melampiaskan emosi kita, saudara. Karena seringkali orang Kristen ketika nyanyi puji-pujian, dia pilih-pilih lagu.
Bahkan yang lebih parah lagi, pilih-pilih gereja. Ya kalau udah bergereja, udah jadi jemaat ya udah diem aja maksudnya. Ini lagi cari-cari gereja, lagi keluar kota misalnya, cari gereja. Aduh, ini lagunya gue di kayak gini nih nggak suka nih, keluar cari gereja lain. Belum juga selesai ibadahnya itu saudara. Ya, kenapa? Karena kita datang bukan tujuannya untuk mengucap syukur, tapi kita ingin memuaskan emosi kita ketika kita menyanyikan pujian. Baik, itu hal yang pertama saudara. Yang kedua, sikap. Yang tadi tujuannya, tujuan yang benar ketika kita memuji Tuhan, kita mengucap syukur. Sikap yang benar ketika kita menyanyikan pujian bagi Tuhan adalah hanya Dia yang menjadi tujuan utama bagi kita. Hanya Dialah yang menjadi fokus ketika kita menyanyikan pujian bagi Tuhan. Ya, ingat ya saudara, sikap kita. Kembali kita baca firman Tuhan yang tadi saudara, Keluaran 15 ayat 2. Kita ke situ aja ya, ayatnya nggak usah banyak yang lain, tapi kita udah baca ini supaya kita lebih mengerti. Keluaran 15 ayat 2 saya akan bacakan saudara. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku, Ia Allahku, kupuji Dia, Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Saudara, ayat ini cukup panjang meskipun satu ayat. Tapi saya akan potong, saya akan fokuskan kepada kata-kata Tuhan itu mazmurku. Ya, Tuhan itu kekuatankunya, oke, kita kesampingkan dulu karena fokus kita sekarang tentang mazmur. Tuhan itu mazmurku. Sekarang kita sedang belajar mengenai sikap kita ketika kita menyanyi, ketika kita bermazmur. Tuhan itu mazmurku atau Tuhanlah mazmurku, bolehlah saudara. Apa artinya kata ini? Tuhan itu mazmurku atau Tuhanlah mazmurku. Apa artinya? Padahal Musa pada saat itu menyanyikan lirik ini saudara, bersama dengan bangsa Israel. Nah saudara, saya ingin ngambil contoh aja supaya gampang. Saya di sini kebetulan sama istri saya selain dengan rombongannya, saudara. Nah, satu saat kalau saya misalkan baru bangun tidur lah misalnya, terus saya bilang sama istri saya, yang engkaulah mazmurku, gitu. Ya, istri saya bengong ya, maksudnya apa sih, gitu kan? Pasti istri saya bilang, lu udah bangun atau belum sih? Gitu ya, kira-kira saudara. Terus aduh, saya perjelas deh. Aduh, mazmur terlalu rohani deh. Terus saya bilang, yang engkaulah laguku, gitu, saudara. Kira-kira saya bingung gak? Tambah bingung ya, saudara. Coba, kalau pasangan hidup saudara tiba-tiba bangun tidur, bilang, yang engkaulah laguku, gitu. Pasti bingung, saudara. Ya. Tapi sekarang kalau saya bilang begini, yang engkaulah cintaku. Ngerti gak? Wah, langsung ngerti, langsung senyum-senyum. Malu, gitu, saudara ya. Pasti saudara meluk saya bahkan. Kenapa? Kan dia tahu kalau saya bilang engkaulah cintaku, artinya cintanya saya semata-mata buat dia, bukan buat tetangga saya. Gitu. Saya cerita dikit nih. Kemarin saya khotbah di Sunter. Saya ceritain kebetulan nih temanya sama tentang pujian. Saya khotbah seperti ini saudara. Waktu saya cerita seperti tadi tentang istri saya, terus saya bilang begini, saya mengatakan hal itu artinya Dialah tujuan cinta saya, bukan tetangga saya bilang gitu kan. Tapi itu adanya di Cibubur, saya bilang gitu, bukan di Sunter, gitu kan. Suka gitu supaya nggak terlalu tegang aja. Saudara, Jumat kasak-kusuk, saudara. Habis saya ngomong gitu, terus ada worship leader di belakang saya juga, gitu saudara. Saya nggak tahu ceritanya apa. Saya lanjutkan khotbah saya. Begitu selesai bubar, Pak Yogi bisa tahu sih? Gitu. Tahu apa? Gitu kan. Rupanya saudara, mereka cerita. Itu mereka pada senggol-senggol, mereka bilang gini ke pendetanya, kok Pak Yogi bisa tahu sih? Gitu. Saya tahu apa? Rupanya saudara, di gereja itu ada orang selingkuh tinggal di Cibubur. Jadi saya, oh begitu, pantesan saya cuma senggol-senggolan. Sekarang udah nggak di sini lagi, karena mereka malu kata gitu. Tinggal di Cibubur ya udah, itu mah kebetulan aja lah. Saya nggak mau bilang Roh Kudus yang bilang sama saya nggak mau bilang itu saudara. Kebetulan aja udah. Tapi itulah saudara. Poinnya adalah ketika Musa mengatakan Tuhan itu mazmurku, sekarang kita jadi ngerti ya saudara. Artinya apa? Ketika Musa bersama bangsa Israel menyanyikan mazmur, semata-mata ditujukan hanya kepada Tuhan. Amin saudara. Hanya kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Jadi ketika kita menyanyikan pujian juga demikian saudara. Pikiran kita, hati kita, fokus kita hanya kepada Tuhan. Karena masih banyak orang di gereja ketika nyanyikan puji-pujian, fokusnya nggak ke nyanyian itu. Fokusnya kemana? Mana?
handphone gitu ya. Terus ke persoalan kita gitu. Terus nanti di rumah dipikirin, itu tadi kompor udah dimatiin belum ya gitu saudara. Makanya kalau ke gereja itu ingat semua jendela tutupin, kompor matiin gitu ya. Jangan kompor ditutup, jendela dimatiin saudara. Ntar nggak bisa dibuka lagi jendelanya. Nah saudara, itulah yang sering kali terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. Ketika kita beribadah, kita memuji Tuhan, tapi pikiran kita ke restoran. Karena seringkali kita kalau lagi siang-siang saudara, ibadah jam 11 tuh paling gak enak gitu saudara ya. Pas lagi firman Tuhan, udah khotbahnya ngantuk gitu saudara ya. Kita perut udah lapar gitu saudara. Pikiran kita pasti ntar habis ini kita makan di mana gitu saudara. Bertobatlah saudara ya. Kalau itu yang terjadi dalam umat Tuhan. Saya pernah ngalamin tapi saya udah bertobat gitu saudara. Ya, jadi nah, oke, jadi sikap kita harus fokus kepada Tuhan Yesus ketika kita menyanyikan puji-pujian. Kalau fokus pada Tuhan Yesus artinya apa? Kita mesti ngerti makanya liriknya. Bagaimana kita bisa fokus sama Tuhan kalau liriknya kita tidak mengerti? Maksud saya apa? Banyak gereja yang dari mulai pertama sampai akhir lagunya bahasa Inggris mulu. Saya liatin Cim-Cim di belakang boro-boro ikut nyanyi. Tidur yang ada saudara. Kagak ngerti soalnya yang dinyanyiin apa artinya. Seringkali gereja nyanyinya lagu rohani, ya lagunya barat mulu. Satu itu. Oh Pak, saya sih nggak lagu barat Pak. Banyak kan lagu Indonesia, tapi tiap minggu lagu baru terus. Ada gereja yang gitu? Tiap minggu lagu baru, hari ini belajar lagu baru. Begitu jemaatnya datang lagi minggu depan, ada lagu baru loh. Ya yang kemarin aja belum hafal gitu. Saudara kalau belum hafal gimana bisa menghayati lagu itu? Bagaimana bisa menghayati lirik itu gitu saudara ya? Nah, jadi tentunya fokus kita kepada Tuhan itu paling penting di dalam kita menyembah memuji Tuhan. Lebih daripada itu saudara, sikap itu tentunya benar. Saudara, yang lebih penting daripada itu, daripada fokus kepada Tuhan, kita menyanyikan pujian dengan kasih kepada Tuhan Yesus. Saudara mau nyanyi sambil jingkrak-jingkrak, mau sambil merem, mau sambil tiduran gitu ya. Saudara, fokus kepada Tuhan saking ekspresifnya saudara. Tapi kalau saudara tidak punya kasih kepada Tuhan, mustahil Tuhan menerima pujian saudara. Jadi kasih kepada Tuhan itu yang utama di segala sikap yang kita miliki ketika kita memuji Tuhan. Amin saudara. Itu hal yang kedua saudara. Jadi kalau seperti itu, peran pemimpin pujian di dalam gereja itu sangat luar biasa, penting sekali. Ya Mbak, pemimpin pujian luar biasa loh. Saudara, pemimpin pujian mesti membawa jemaat fokus kepada Tuhan. Itu yang seringkali tidak terjadi di dalam gereja. Pemimpin pujian, worship leader atau singer itu semuanya penting sekali. Seringkali orang meremehkan tugas itu atau pelayanan itu saudara. Tapi menurut saya itu penting sekali. Ya, jangan sampai worship leader dengan singer berantem gara-gara apa yang tadi saya katakan, ingin memuaskan emosi masing-masing. Ada seorang worship leader bilang gini, kalau gue jadi worship leader tuh dia jangan jadi singer ya, gue gak mau gitu. Wah, si singernya bilang apa? Emang dia doang, gue juga gak mau. Jangan suruh gue jadi singer kalau dia worship leader gitu saudara. Di dalam gereja sering kali kejadian kayak gitu. Bukan di sini tapi di Cibubur lagi. Oh benar tahu ya. Jadi saudara, apa yang terjadi saudara? Jadi di dalam pelayanan itu puji Tuhan itu penting sekali, tapi di situ mereka gontok-gontokan saudara. Usut punya usut saudara. Ternyata satu kali nih worship leader milih lagu, singernya bilang gini, lagunya itu mulu, udah bosan gitu. Oh rupanya singernya maunya lagu yang dia suka gitu. Terus worship leader bilang apa? Suka-suka gue dong, gue yang mimpin pujian. Ya, jadi bukan buat Tuhan dong, buat masing-masing saudara. Bukan itu yang Tuhan mau ya. Sikap kita yang benar di hadapan Tuhan. Baik saudara, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, yang terakhir, konsekuensinya. Kalau kita memuji Tuhan dengan tujuan yang benar, dengan sikap yang benar, ada ganjaran yang Tuhan kasih ya. Reward yang Tuhan kasih. Itu tadi, ganjarannya itu adalah Allah bersemayam di atas puji-pujian kita sebagai umat Tuhan. Yang pertama, kalau Allah bersemayam, karena Allah itu tidak bisa dilepaskan dari kuasanya, saudara, sehingga ada kuasa di dalam pujian umat Tuhan, betul nggak? Itu saya bicara secara umum, ya, ada kuasa di dalam ibadah. Tapi sekarang bagaimana dengan pribadi-pribadi kita?
Ada orang memuji Tuhan, rame, kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada orang yang tidur gitu saudara misalnya. Bagaimana dengan orang yang tidur itu? Ya Tuhan berkuasa memang, tapi tidak terhadap orang-orang seperti itu. Ya, mudah-mudahan di sini nggak ada yang tidur ya, di Cibubur yang banyak tidur. Oke, saudara. Jadi konsekuensinya itu ada kuasa di dalam pujian umat Tuhan. Sekarang saya ingin perhatian kita semua supaya kita melihat ini urusan pribadi kita dengan Tuhan. Ya, kita jangan pikirin di gereja itu iya sih puji-pujian sih, tapi ada juga tuh yang nggak ikut puji-pujian, ada juga yang saya lihat tuh selengean gitu di gereja. Berarti nggak ada kuasa di situ. Nggak, saudara. Secara pribadi kita ada hubungan dengan Tuhan ketika menyanyikan pujian. Apa itu, saudara? Kita akan lihat, saudara. Kata menyanyi, ini saya akan garis sedikit ya, saudara. Kata menyanyi, gitu ya. Bermazmur, menyanyikan pujian, aktivitasnya atau kata kerja ini, saudara, di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, bahasa kuno, Ibrani kuno, gini ya, ada yang namanya, di dalam bahasa-bahasa tertentu di dunia, misalkan bahasa Jepang, saudara tahu bahasa Jepang itu tadinya, atau bahasa kanji, tadinya itu bukan huruf yang kita kenal sekarang, tetapi merupakan gambar-gambar, betul nggak? Ya, ada gambar rumah, gitu ya, ada gambar ikan, gambar sungai, gambar langit, apa segala macam. Akhirnya jadi tulisan. Begitu juga Mesir. Kalau kita melihat huruf Mesir kuno, itu gambar orang, tongkat lah segala macam, gambar rumah, gambar ikan sebagainya. Akhirnya itu menjadi bahasanya mereka. Nah, saudara, kalau kita lihat bahasa Ibrani juga begitu. Bahasa Ibrani kuno itu dulunya juga gambar, saudara. Sebelum di Ibrani modern disebut piktograf. Piktograf dari pic ya, picture gitu ya, gambar. Graf itu tulisan. Gitu ya, tulisan yang dari gambar-gambar disebut piktograf. Nah, saudara, betapa saya surprise, terkejut sekali melihat pengertian kata menyanyi itu ada hubungannya dengan menjalin hubungan dengan Tuhan. Jadi begini ceritanya. Bahasa Ibraninya menyanyi itu shir. Shir terdiri dari huruf sin dan res. Saudara pasti tidak akan asing dengan kata ini. Di akhirnya diadaptasi oleh bangsa Arab menjadi syair. Ya kan? Jadi syair kan, terus di dalam bahasa Indonesia diadaptasi lagi menjadi apa? Syair lah bahasa Indonesia, syair. Syair itu apa, saudara? Bisa dibilang puisi, tapi lebih tepat itu lirik lagu. Jadi dengan kata lain, saudara, syair atau menyanyi itu adalah firman Tuhan yang dilakukan. Karena itu bukan lagunya. Saudara coba lihat Mazmur, ada notnya nggak? Nggak ada notnya ya? Itu firman Tuhan. Dinyanyikan oleh kita, bisa berbagai macam not, bisa berbagai macam alat musik yang dipakai, berbagai genre musik yang dimainkan, bisa berbagai macam. Tapi liriknya atau syairnya ini yang menentukan dia ini memuji Tuhan atau tidak. Coba saudara saya tes. Ada lagunya gini. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Itu lagu rohani bukan? Bukan. Kenapa? Ibu Pertiwi itu menceritakan tentang negara tercinta kita, tanah air kita. Tapi kalau lirik ini saya ganti. Mana ada sobat lagi selain Kristus Tuhanku. Rohani bukan? Rohani. Jadi saudara, jangan ragu kalau kita menyanyikan lagu rohani dengan irama apapun juga. Karena tidak penting, yang penting liriknya. Makanya ini Bapak Gembala kasih tema luar biasa nih, kuasa firman dalam pujian. Itu lengkap banget saudara. Cuma 4 kata tapi kuasa firman dalam pujian. Memang kuasa pujian itu ada di dalam firmannya atau di dalam liriknya atau dari kata-katanya. Ya saudara. Nah, oke, saya kembali ke tadi. Kata syair atau syair ini yang menjadikan kita tahu lagu ini rohani atau bukan. Ya, dari liriknya, dari syairnya saudara. Nah, dari piktograf yang tadi saya katakan itu, syair itu terdiri dari 2 huruf yang dari gambarnya itu adalah gambar gigi dan gambar tali, saudara. Tahu nggak apa artinya? Gigi itu untuk menggigit sesuatu, ya, mencengkeram, saudara. Tali untuk apa fungsinya? Untuk mengikat, saudara. Saudara tahu, kalau saudara menyanyikan pujian bagi Tuhan, di hadapan Tuhan, saudara sedang membangun ikatan dengan Tuhan. Wah, luar biasa ya. Jadi ketika saudara menyanyi, saudara jangan ragu-ragu. Saudara jangan anggap remeh. Ketika saudara menyanyikan nyanyian pujian, saudara sedang membangun relationship dengan Tuhan.
dengan kuasa Tuhan. Terus saudara mungkin bertanya-tanya, Pak, kalau yang nyanyi lagu rohani bukan orang Kristen gimana? Nah, ini ada rahasia lagi. Saudara tahu tidak, kata sir ini berpadanan dengan kata yashar, yang sama-sama syar dan sir. Berpadanan, jadi gambarnya tuh sama tuh, gambar gigi dan gambar tali juga, saudara. Kata yashar ini artinya apa, saudara? Benar atau kebenaran. Jadi saudara, tidak bisa nyanyian pujian itu meskipun liriknya udah rohani, udah firman Tuhan, kalau tidak ada kebenaran di hadapan Tuhan, tidak akan ada kuasa juga. Buktinya apa, saudara? Banyak orang-orang di luar yang nyanyikan lagu rohani. Ada pernah seorang jenderal nyanyikan lagu rohani, betul? Ya, semoga suatu saat dia terima Yesus. Itu doa saya. Saudara pernah lihat tukang ngamen? Saya nggak tahu kalau di sini di Jakarta banyak tukang ngamen nyanyiin lagu apa, saudara? Lagu rohani, saudara, sekarang gitu ya. Gara-gara itu istri saya ngasih yang dulunya 2.000 jadi 20.000 gitu, saudara. Tapi itu kenyataan gitu, saudara. Itu memang kenyataan. Nah, saudara, di mata Tuhan seperti apa? Selalu ada dua hal. Yaitu ketika menyanyikan pujian kita membangun ikatan dengan Tuhan, tapi itu tidak akan terjadi tanpa adanya kebenaran. Kebenaran itu apa, saudara? Firman Tuhan. Yesus firman jadi manusia. Amin. Ya, dikatakan dialah firman jadi manusia. Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kebenaran itu adalah Yesus. Saudara yang ada Yesus di dalam hati saudara, saudara layak menyanyikan pujian dan layak terima kuasa. Amin, saudara. Nah, itulah yang kita bisa lihat bagaimana kuasa itu sangat luar biasa di dalam kehidupan orang Kristen. Saudara, saya akan tutup khotbah saya dengan beberapa contoh firman Tuhan. Firman itu jelas sekali menunjukkan bahwa kuasa itu ada ketika ada nyanyian pujian dan ada kebenaran. Saya ingin ambil contoh yang pertama di Yosua. Yosua 6 mungkin gak usah dibaca ya. Kita tahu semua pernah bangsa Israel ketika ingin menduduki Yeriko, apa yang dilakukan? Nah, bangsa Israel Tuhan suruh untuk merobohkan temboknya, betul gak? Masih ada ingat gak waktu Tuhan menyuruh bangsa Israel merobohkan tembok, apa Tuhan suruh bawa linggis? Bawa pacul? Bulldozer? Belum ada zaman itu, saudara. Apa yang Tuhan suruh bawa? Masih ada ingat? Sangkakala tanduk domba. Nah, nanti di Yosua 6 baca aja lah di rumah biar soal panjang itu, biar cepat. Sangkakala tanduk domba. Tuhan mau orang-orang Lewi yang menjadi imam dan tentara Israel mengelilingi tembok Yeriko itu berapa kali? Ada ingat gak? 13 kali ya. Banyak yang jawab 7 loh. Gitu. 13 kali. Jadi saudara jangan pernah takut sama angka 13. Di mata Tuhan semua angka baik. 13 juga bagus gitu ya. Tembok Yeriko roboh di putaran ke-13. Saudara, Tuhan suruh bawa sangkakala tanduk domba. Sangkakala tanduk domba apa sih, saudara? Kalau di terjemahan bahasa Inggris itu diterjemahkan dengan trompet. Trompet alat apa? Bukan alat pacul, saya yakin banget itu. Itu adalah alat musik. Jadi ketika mereka mengelilingi Yeriko, mereka mengelilingi dengan nyanyian. Amin, saudara? Dengan nyanyian. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, selain membawa sangkakala, apa yang Tuhan suruh mereka bawa? Masih ada yang ingat? Tuhan suruh mereka bawa tabut perjanjian. Nanti dicek ya di Yosua 6. Jadi dua unsur ini begitu jelas Tuhan suruh mereka bawa. Sangkakala tanduk domba mewakili musik. Yang kedua, tabut perjanjian. Tabut perjanjian itulah merepresentasikan kehadiran Tuhan. Tabut perjanjian merepresentasikan kebenaran Allah. Jadi ada nyanyian, ada kebenaran, terjadi mujizat. Saya nggak lagi ngomongin mujizat-mujizat, saudara ya. Karena mujizat yang terbesar itu adalah orang tidak percaya menjadi orang percaya, dan Roh Kudus memelihara dia meskipun lihat yang keren-keren gitu, nggak jatuh dalam dosa. Setuju nggak dengan saya? Itulah yang mujizat. Orang yang hidupnya dulunya hancur-hancuran, saudara, tapi ketika dia terima Yesus, dia bisa tahan semuanya dan dia tetap berpegang pada salib Yesus. Itulah mujizat. Tapi yang dikatakan mujizat di sini dalam hal yang luas sekali, saudara. Ketika saudara nyanyikan pujian, saudara, mujizat itu paling sederhana. Saudara akan mengalami kelegaan. Saudara akan mengalami sukacita yang sangat luar biasa. Ya, oke. Jadi yang terjadi mujizat memang sih spektakuler kalau tembok Yeriko. Tembok Yeriko roboh, saudara. Jelas sekarang dari cerita itu ada dua unsur, yaitu musik
dan kehadiran Allah lewat tabut perjanjian. Itu contoh yang satu. Contoh yang kedua, gak usah dibaca ayatnya ya, kita semua tahu. Ingat gak Saul pernah dihinggapi roh jahat? Ingat kan? Diceritain di situ, roh jahat itu akhirnya keluar cuma dengan apa, saudara? Dengan kecapi. Daud memainkan kecapi dan roh itu keluar daripadanya. Firman Tuhan katakan, Pak, kecapi alat musik, mana tabut perjanjiannya? Ingat saudara, kalau kita lihat ayat sebelumnya, itu tepatnya di 1 Samuel 16, ketika Daud diurapi, dikatakan di situ, sejak hari itu dan seterusnya roh Allah ada pada Daud. Jadi penggantinya tabut perjanjian itu roh Allah yang ada pada Daud pada saat itu. Dua unsur itu ada, amin. Kecapi dan roh Allah. Saudara, ada lagi kejadian. Satu lagi deh ya, waktu jalan terus. Nah saudara, yang terakhir, saudara, ketika suatu saat bangsa Israel dipimpin oleh siapa sih rasanya, saya lupa. Pokoknya di 1 Tawari 2 ayat 20 deh, ntar baca ya, raja siapa ya. Pada saat itu bangsa Israel harus melawan bangsa Amon dan bangsa Moab, saudara. Mereka tentara yang jumlahnya tidak sebanding, karena dua suku ini sangat luar biasa besar. Dan akhirnya Tuhan suruh mereka menyanyi. Tuhan kita suka aneh ya, perang bukan disuruh lawan pakai senjata. Tuhan bilang cuma suruh kamu nyanyikan lagu pujian, terus mengenakan pakaian kudus. 2 Tawari 20 ayat 21 dan seterusnya. Ingetin tuh, nanti baca deh, panjang ceritanya. Itu yang kita kenal dengan istilah lembah pujian. Peristiwa itu terjadi di lembah pujian, ya. Sehingga ada gereja kan namanya lembah pujian kan. Apa yang terjadi saudara? Ketika Tuhan suruh mereka menyanyikan pujian mengenakan pakaian kudus, ingat ada dua unsur lagi. Ada puji-pujian atau nyanyian dengan kekudusan, pakaian kudus. Waktu itu belum ada Roh Kudus, belum dicurahkan bagi mereka. Tapi mereka ada lambang-lambang, ya, simbol-simbol, ada tanda-tanda gitu. Mereka kalau menggunakan pakaian kudus, mereka sepertinya mengenakan Roh Kudus. Gitu. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Bangsa Amon dan bangsa Moab akhirnya perang di antara mereka. Orang Israel cuma nyanyi terus, enak gak saudara? Saudara nyanyi, persoalan saudara selesai, enak gak saudara? Itulah kehidupan anak Tuhan. Amin saudara? Amin. Nah, rajanya ingat saya, Yosafat. Nah, paling enggak ingat. Belakangan udah cerita yang selesai baru saya ingat. Pak Puji juga bukan dari tadi ingetin. Udah kasih tahu Pak, nggak dengar. Oh gitu ya. Ya, baik saudara. Itu yang kita kita telah lihat bagaimana kita memuji Tuhan memang ada kuasa, ya. Lebih tepatnya kuasa firman di dalam pujian. Karena pujian itu terdiri dari lirik atau syair atau syir itu, sehingga Alkitab juga menyatakan bahwa syir itu adalah membangun ikatan dengan Allah. Sehingga ketika kita membangun ikatan dengan Allah dan Allah tidak bisa dipisahkan dari kuasanya, sehingga pada saat itu juga kita mengikatkan diri dengan kuasa Allah, sehingga ada kuasa di atas pujian umat Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.